Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi BHS Bang Husin Sehan. Di kesempatan kali ini yang insya Allah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan wal afiyah, awil umur fi taatillah ar rasul ma'alutkin wal afa al afiyah. Amin Allahumma amin. Sekali ini saya akan meneruskan cerita saya permasalahan waktu saya melihat jodoh atau ta'aruf ke calon istri saya waktu itu dengan tante saya. Waktu itu insya Allah kalau nggak salah sampai pada waktu ternyata istri saya tahu bahwa saya sedang ta'aruf. Akhirnya dia pun kikuk ya. Setelah istri saya masuk, abahnya pun keluar bilang, Habib, apakah Habib sudah jelas lihatnya? Saya bilang ya, saya jelas semua, alhamdulillah. Kalau gitu saya mau pamitan, terima kasih banyak bah atas kesempatannya. Akhirnya saya pun pulang dengan perasaan yang sangat bahagia dan penuh keriangan. Karena merasa bisa dikatakan mantep lah ya. Setelah itu akhirnya saking gembiranya sampai saya lupa pulang itu helm saya taruh bawah, saya nggak bawa. Saya langsung berangkat sama tante saya keluar, akhirnya lu mana helmnya. Akhirnya kita kembali lagi, kita ambil helm dan di situ masih ada, saya masih ingat abah dan calon istri saya juga masih lihat sambil tersenyum. Akhirnya saya pun minta nomor telepon untuk mengabari bagaimana kabar berikutnya, dan yang ngasih nomor telepon tersebut istri saya sendiri. Setelah itu akhirnya kita pulang pun dalam keadaan bahagia, riang, sampai di rumahnya tante saya. Akhirnya saya kabarilah keluarga saya, kakak saya, ameh saya yang di Gresik, ami saya di Lumajang, bahwa insya Allah tahun ini saya akan nikah. Karena saya sudah mantap, akhirnya salah satu kakak saya dan keluarga saya pun ngomong, Sin, yang bener loh, tadi pagi kau bilang kemarin belum jelas, sekarang ya saya sudah dapat. Orang Jepara, ya orang Jepara. Ya sudah, kata keluarga saya, kalau emang kau mantap, kau yang jalani, ahlan wa sahlan, kita hanya bisa mendukung dan membantu mendoakan. Amin Allahumma amin. Akhirnya setelah itu saya pun gembira menunggu sore ada unek-unek di pikiran saya. Karena apa? Saya mau ta'aruf lebih dekat, saya mau ngobrol langsung yang pertama, yang kedua juga saya mau lihat rambutnya. Karena kalau saya nggak lihat rambutnya, bisa aja rambutnya botak atau tidak bisa numbuh, kan nggak tahu. Nah, karena itu saya pengen tahu dan itu harus saya sampaikan. Akhirnya saya pun telepon abahnya istri saya telepon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bah, saya Husin ya. Saya sebenarnya sudah mantap lihat, cuman saya ada unek-unek yang dimana saya mau ngeliatin sekali lagi untuk ta'aruf lebih dekat, yaitu ngobrol langsung berdua, dan saya mau lihat rambutnya. Karena kalau untuk lain kali itu tidak memungkinkan karena rumah saya Gresik Jepara ini kurang lebih 300 kilo. Jadi kalau kita mau ke sini lagi kayaknya sudah, waduh, nggak tahu deh, kita nggak bisa pikir lah. Akhirnya sama abahnya pun, ya sudah Habib, kalau antum mau lihat lagi lebih mantapkan lagi, ya sudah, kira-kira kapan? Saya jawab besok jam berapa? Jam 8-an saya bilang. Akhirnya abahnya pun mengiyakan, ya sudah Habib, sampai ketemu besok, saya tunggu. Ternyata besok pagi saya sudah siap-siap mau pulang, tante saya bilang, Sin, antarno saya ke pasar, Sin, antarno saya beli kacang, Sin, antarno saya beli keripik. Intinya oleh-oleh pun disematkan di barang bawaan saya untuk ke Gresik, karena waktu itu saya mau pulang memang pakai sepeda motor bersama misanan saya Abdullah, anaknya tante saya yang kedua, untuk naik sepeda. Jadi akhirnya dibelikan oleh-oleh untuk keluarga Gresik. Singkat cerita,
sampai jam 10 pun saya masih bergumul sama tante saya untuk beli ini beli itu, sehingga abahnya istri pun telepon, Habib, assalamualaikum, apakah jadi Habib datang ke sini? Kalau emang Habib jadi, tak tunggu. Kalau emang nggak jadi, nggak apa-apa Habib, saya ada kerjaan. Nah saya bilang, saya hari itu mau pulang. Ya, bah, insya Allah jadi. Cuman ini kebetulan saya beli oleh-oleh disuruh tante saya. Ya udah Habib, saya tunggu. Tak kalau bisa yang lama-lama. Karena kata abah Fatimahnya pun sudah siap-siap, bahkan cantik, udah mandi, sampai ketiduran. Insya Allah. Akhirnya singkat cerita, pada duhur pun saya datang. Saya ketemu abahnya tersenyum. Cuman abahnya waktu itu saya sempat buka omongan sama abahnya, Bah, insya Allah kalau emang ini jodoh saya, mau saya bawa ke Gresik, karena di Gresik ada kerjaan saya dan saya sudah tinggal lama di Gresik. Cuman abahnya pun menyarankan, Habib kalau bisa antum yang tinggal di sini. Karena apa? Karena di sini juga ada mebel, toko mebel di mana jalan. Cuman saya bersikeras nggak bisa Abah, karena saya di Gresik masih ada tante, terus kerjaan saya di sana. Akhirnya abahnya bilang pun, ya sudah Habib antum sampaikan aja kalau Fatimah iya ya apa boleh buat, karena semuanya Fatimah yang megang peranan atau dia menjalani. Akhirnya singkat cerita, saya sama abahnya dibawa ke dalam rumahnya untuk bertemu Fatimah. Cuman pada waktu itu saya ingat banget masih ada tamu 2 orang laki-laki, dan memang waktu itu tamunya udah mau pulang. Akhirnya saya mau ta'aruf pun nungguin tamunya pulang. Akhirnya kita ngobrol sama tamunya, ternyata tamunya nggak pulang-pulang, malah asik ketawa-ketawa. Akhirnya wah ini kalau nungguin nggak masuk akal ini. Akhirnya saya pun sama abah, ya sudah Beb tunggu sebentar. Akhirnya saya masuk sama abahnya dan ditemuin dengan Fatimah, mamanya Fatimah sama adiknya masuk ke kamar. Kakaknya Fatimah itu keluar nemuin tamu, saya bisa ta'aruf langsung. Tapi lucunya lagi, saya waktu begitu saya duduk, walaupun jaraknya mungkin 3 meter, cuman saya deg-degan banget karena memang di situ posisinya saya berdua sama istri saya nggak bisa ngomong. Cuman nggak mungkin juga saya nungguin istri ngomong karena istri perempuan. Akhirnya saya ngomong, saking deg-degannya, saking masuk akalnya. Pertanyaan saya juga lucu. Pertanyaan saya apa? Fatimah, apakah kau betah di Jepara? Gimana nggak betah? Orang rumahnya di Jepara, tinggalnya di Jepara, ya pasti betah. Dan dijawab dengan lugas dan tegas sama dia, ya betah lah bang, orang rumah saya di Jepara, masa nggak betah? Itu karena saya deg-degan, karena saya bingung, sehingga pertanyaan pun tidak masuk akal. Cuman ala kulihal, akhirnya saya ngobrol panjang lebar, dan ada obrolan yang penting banget, yang itu menentukan, yang itu yang bikin mantap saya. Apa? Saya bilang Fatimah, perihal masalah tinggal. Fatimah, kalau sekiranya kau jodohnya Bang Husin, kira-kira kalau kau tinggal di Gresik bagaimana? Itu saat-saat benar-benar saya tunggu jawabannya. Apa jawabannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawabannya apa? Bang, kalau memang abang jodohku, dimanapun abang berada, aku akan ikut abang. Kenapa? Karena kan seorang istri kan ikut suami. Allahumma sholli, adem hati saya langsung mantep. Dan akhirnya saya sampaikan juga, ya sudah, saya adem. Terus saya bilang Fatimah, saya ini mau pulang habis ini ke Gresik. Saya kesini lagi nggak tahu kapan. Cuman ada unek-unek, kalau boleh dikasih tahu, kalau dikabulkan ya saya senang, kalau nggak dikabulkan ya saya tetap bawa unek-unek. Apa bang? Saya mau lihat rambutmu. Apa kata istri saya? Karena mau lihat rambut itu nggak boleh. Akhirnya saya jawab, loh memang nggak boleh, kan aku calon, insya Allah aku calonmu, aku pengen lihat aja. Akhirnya sama dia, ya sudah lihat boleh, cuma hanya sebentar loh ya. Ya akhirnya dibuka sama dia, sebentar ditutup lagi, sudah bang ya. Alhamdulillah, akhirnya saya minta lebih lama lagi, kita ditutup. Ya itulah, setelah itu saya pulang, saya bilang sama keluarga Fatimah, bah saya butuh waktu untuk istikharah. Insya Allah saya kabari.
Alhamdulillah hasilnya pun bagus. Saya kabari ke keluarga Fatimah pun minta waktu kurang lebih 2 minggu. Saya diselidiki dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih jadi jodohnya, dan insya Allah jodoh dunia akhirat. Yang bisa saya petik dari pelajaran ini, yang pertama, saya sebagai laki-laki, saya nyari istri, saya ta'aruf, saya datang, saya niati, begitu ada saya masuk, saya dalam, saya masuk, saya minta sama keluarganya, saya liatin. Yang kedua, Fatimah, ini yang saya garis bawahi dari keluarga Fatimah, tidak ada kata-kata menolak untuk urusan kalau yang minta satu orang yang memang hasil penyelidikannya baik, tidak ada kata menolak. Jadi dia nggak pernah lihat fisik, dia nggak pernah lihat dari kekayaan, yaitu mungkin yang membuat cepat, terus insya Allah ketemu jodoh yang baik, sehingga tidak ada kata-kata penolakan kecuali memang hasil penyelidikannya jelek. Itu yang saya salut. Walaupun istri saya juga nggak jelek, cuma dia mengangkat banget bahwa orang kalau suka nolak, terutama perempuan, maka akan ketemu atau akan kualat. Kalau memang dasarnya agamanya bagus ya, hasil penyelidikan bagus, insya Allah penolakan tidak ada. Kalau memang penyelidikannya jelek, kurang, ya memang harus ditolak gitu. Oke, alhamdulillah itulah sekelumit cerita saya, perjalanan saya mendapatkan jodoh yang alhamdulillah sampai sekarang jadi, dan insya Allah dunia akhirat, amin Allahumma amin. Yang kedua, saya akan menyematkan di sini doa untuk mempercepat jodoh. Nanti akan saya taruh di video ini. Ini adalah doanya Nabi Allah Musa. Pada waktu Nabi Allah Musa melihat 2 anak perempuan yang mengantri mengambil air dan dia bantu. Setelah itu kedua perempuan itu diantarkan ke rumahnya. Akhirnya Nabi Allah Musa berdoa seperti itu. Ini insya Allah amalan orang alim, saya juga dari orang alim. Kalau dibaca satu perharinya 200 kali, insya Allah rezeki juga nambah, berkah. Yang kedua juga insya Allah jodoh pun cepat. Jadi harus istiqomah dibaca ya. Jadi itulah sekelumit cerita saya. Memang kalau dipikir-pikir ya kurang lebih, cuman ya itu garis besarnya seperti itu. Insya Allah saya selalu berdoa untuk netizen, jomblower, jomblowati. Nah, insya Allah dapat diambil hikmahnya cerita ini dan bisa diamalkan doanya. Intinya pantaskan diri, yakin. Untuk perempuan jangan menolak hanya karena fisik atau harta. Cuman kalau karena agama saya mendukung. Cuman kalau yang lainnya itu kurang pas. Oke, ya sudah, itu aja video dari saya. Insyaallah sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan saya doakan semua netizen yang belum nikah cepat nikah dan mendapatkan istri dan suami yang saleh salehah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.